Halo teman-teman, kami dari kelompok 1B Metabolisme akan menampilkan video mengenai metabolisme zat gizi makro. Sebelum masuk ke materi, apa itu metabolisme zat gizi makro, kita harus tahu dulu nih metabolisme itu apa. Jadi, metabolisme ini merupakan perubahan kimia yang terjadi di dalam tubuh, khususnya itu terjadi di dalam sel. Nah, di sini saya akan membahas mengenai proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi sebelum itu, mari kita overview dulu nih, karbohidrat itu apa sebenarnya. Jadi karbohidrat ini merupakan sumber energi utama yang diperlukan di dalam tubuh. Nah, jenis-jenis karbohidrat sendiri ini ada 3. Yang pertama itu monosakarida, di mana monosakarida ini dapat diabsorpsi dan merupakan satuan atau unit sederhana dari karbohidrat, yaitu yang terdiri dari 1 unit gugus gula. Sedangkan disakarida ini sendiri itu terdiri dari 2 unit gugus gula, dan polisakarida sendiri itu terdiri dari 3 atau lebih gugus unit gula. Nah, monosakarida tadi itu terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa, di mana glukosa ini merupakan contohnya itu terdapat pada makanan seperti nasi, roti, dan juga umbi-umbian atau singkong. Dan juga fruktosa di sini itu biasanya kita temukan pada sayur dan juga buah, dan galaktosa di sini biasanya kita temukan pada susu, yogurt, mentega. Dan pada disakarida, pada jenis karbohidrat disakarida itu contohnya ada maltosa, laktosa, dan juga sukrosa. Setelah tahu nih kita apa itu karbohidrat, kita masuk ke metabolisme karbohidrat itu sendiri apa. Jadi, metabolisme karbohidrat ini adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat sendiri, baik itu pemecahan maupun pembentukan. Nah, ini adalah skema dasar metabolisme karbohidrat, di mana proses-proses dari metabolisme karbohidrat sendiri terdiri dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan juga gluconeogenesis. Nah, ini adalah skemanya, yaitu dari asam aminogliserol itu akan dibentuk menjadi glukosa, di mana glukosa ini akan dirombak menjadi asam pirufat dan juga asam laktat. Dan dari sini akan menghasilkan asetil-CoA, dan dari glukosa tadi itu akan membentuk glikogen. Ini proses metabolisme karbohidrat tadi. Yang pertama saya akan membahas mengenai glikolisis dulu. Lisis itu adalah pemecahan, dan gliko itu glikogen. Jadi secara singkat bisa diartikan juga glikolisis di sini adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa itu menjadi asam pirufat. Di mana di sini proses ini itu akan menghasilkan ATP, dan biasa disebut juga dengan Embden-Meyerhof pathway. Nah, pada proses glikolisis ini terjadi oksidasi glukosa, di mana akan menghasilkan energi atau ATP tadi. Dan oksidasi glukosa ini terjadi pada 2 ya, ada yang memerlukan oksigen dan juga ada yang tidak memerlukan oksigen, atau memerlukan oksigen tadi aerob yang akan menghasilkan asam pirufat, dan juga yang tidak menghasilkan oksigen tadi akan menghasilkan asam laktat. Nah, pada keadaan aerob ini hasil akhirnya itu berupa asam pirufat tadi yang akan masuk ke dalam mitokondria, kemudian disintesis menjadi asetil-CoA. Dan dari asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs sehingga menghasilkan ATP, CO2, dan H2O. Nah, ini ada tahapan glikolisis, sebenarnya ada 2. Yang pertama energy investment phase, dan juga ada investment payoff phase. Kalau investment ini itu membutuhkan energi, sedangkan payoff itu menghasilkan energi. Di mana energi yang dibutuhkan itu untuk membentuk glukosa 6-fosfat ada investment phase, dan investment payoff phase itu akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, dari tahapan glikolisis ini, hasil akhir dari tahapan proses tersebut itu berupa 2 NADH, 2 ATP atau energi, dan menghasilkan 2 asam pirufat juga. Kemudian lanjut ke proses glikogenesis. Genesis di sini itu merupakan pemecahan dan glikogen. Jadi secara singkat itu bisa diartikan juga sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah. Nah, glikogenesis ini tuh terjadi ketika kadar glukosa dalam darah itu cukup tinggi. Memungkinkan kelebihan glukosa disimpan di sel hati dan juga di otot. Nah, glikogenesis ini dirangsang oleh hormon insulin, dan dalam hal ini insulin ini memfasilitasi pengambilan glukosa ke dalam sel otot, meskipun tidak diperlukan untuk pengangkutan glukosa ke dalam sel hati. Namun, insulin ini memiliki efek pada metabolisme glukosa di sel hati dan juga merangsang glikogenesis dan menghambat glikogenolysis. Proses selanjutnya itu ada glikogenesis. Proses yang ini tadi merupakan pertama, yaitu molekul glukosa itu akan berinteraksi dengan enzim glucokinase dan menambahkannya di gugus fosfat berupa glukosa. Dan yang kedua itu ada gugus fosfat yang dipindahkan ke sisi lain molekul dengan menggunakan enzim fosfoglukomutase. Nah, enzim ketiga itu UDP glukosa pirofosforilase, dan ini akan mengambil molekul dan menciptakan glukosa urasil di fosfat. Nah, bentuk glukosa ini tuh akan memiliki 2 gugus fosfat, yaitu berupa asam nukleat urasil. Dan enzim khusus yaitu glikogenin, yaitu akan mengikat glukosa urasil di fosfat itu menjadi glukosa UDP di fosfat untuk membentuk rantai pendek. Nah, kemudian setelah itu glikogen sintase menambah rantai, dan enzim percabangan glikogen membantu membuat cabang dalam rantai. Lalu proses selanjutnya itu proses glikogenolisis. Seperti saya bilang tadi, lisis itu merupakan pemecahan dan glikogen. Jadi glikogenolisis itu bisa diartikan sebagai pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, hormon yang mengatur proses glikogenolisis ini biasanya juga terjadi di dalam miosit atau sel otot. Contohnya itu ketika kita berpuasa, maka kadar gula darah dalam tubuh kita itu akan mengalami penurunan. Nah, ini akan memacu terjadinya proses glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen tadi menjadi glukosa, sehingga asupan lemak atau karbohidrat di dalam tubuh kita itu masih tersimpan untuk sebagai cadangan energi.
Selanjutnya itu ada HM-pisan atau heksosamonofosfatsan, disebut juga pentosal fosfat pathway, yang merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa. Nah, HM-pisan ini dia tidak akan menghasilkan ATP. Biasanya terjadi di hati, jaringan lemak, kelenjar tiroid, kelenjar korteks adrenal, eritrosit, dan kelenjar mamel laktasi atau kelenjar susu. Yang terakhir itu ada proses gluconeogenesis, yaitu proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non karbohidrat di dalam tubuh. Dan biasanya itu gluconeogenesis mengubah protein atau lemak menjadi glukosa atau gula yang dibutuhkan sebagai energi. Nah, ini ada tahapan dari gluconeogenesis. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai metabolisme protein. Nah, metabolisme protein sendiri merupakan proses kimia atau fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino menjadi protein. Nah, asam amino yang tersebar ini melewati darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh yang akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini sendiri berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Nah, metabolisme protein ini pada asam amino itu akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino ini terjadi pada deaminasi dan juga transmisi oksidatif. Dan terakhir itu ada metabolisme lipid, yaitu merupakan sintesis atau degradasi lipid dalam sel atau lemak ya, dan yang biasanya itu melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk menjadi energi. Nah, karena dia larut dalam air, jadi gliserol itu akan masuk ke sirkulasi portal atau vena menuju hati. Dan juga asam-asam lemak rantai pendek juga dapat melalui jalur ini. Nah, ini adalah proses metabolisme lipid yang terjadi di dalam sel. Di dalam sel ini tuh akan asam lemak dan monogliserida yang dihasilkan dari metabolisme lipid itu akan segera dibentuk menjadi trigliserida atau lipid dan juga berkumpul membentuk gelembung yang biasanya disebut juga kilomikron. Nah, selanjutnya kilomikron di sini akan ditransportasikan menuju pembuluh limfa dan bermuara di vena cava, kemudian akan bersatu membentuk sirkulasi darah. Kemudian dalam sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron itu akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian dibentuk kembali menjadi tim simpanan trigliserida atau dibentuk kembali menjadi lemak. Di sini saya akan menjelaskan peran molekul atau enzim dalam proses metabolisme. Yang pertama yaitu peran molekul atau enzim dalam proses metabolisme karbohidrat. Proses metabolisme karbohidrat merupakan proses pencernaan yang dilakukan secara enzimatik dimulai sejak rongga mulut hingga di musuh. Oleh karena itu, enzim berperan penting dalam metabolisme karbohidrat. Enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme karbohidrat antara lain yang pertama itu ada enzim amilase. Enzim amilase pada metabolisme karbohidrat terbagi menjadi dua, yaitu alfa amilase yang disekresikan oleh kelenjar ludah atau saliva dan enzim alfa amilase yang disekresikan oleh pankreas. Enzim alfa amilase yang disekresikan oleh kelenjar ludah akan keluar ketika kita mengunyah makanan. Enzim alfa amilase yang disekresikan oleh pankreas akan menghidrolisis alfa dextrin menjadi disakarida atau maltosa, trisakarida atau maltotriosa dan oligosakarida. Enzim alfa amilase mengkatalis amiloid atau kanti menjadi polisakarida yang lebih kecil. Yang kedua yaitu enzim glukosidase dan enzim lactase yang merupakan enzim yang terdapat dalam glukosa halus yang berfungsi untuk melanjutkan proses pencernaan oligosakarida, trisakarida dan disakarida menjadi glukosa, fruktosa dan galaktosa. Enzim lactase mengkatalis hidrolisis disakarida maltosa menjadi dua glukosa sederhana. Yang ketiga yaitu enzim laktase. Enzim ini diproduksi oleh sel-sel yang dikenal sebagai enterosit yang melapisi saluran usus. Enzim laktase merupakan enzim yang memecah atom hidrolisis laktosa sehingga menghasilkan monosakarida glukosa dan galaktosa. Yang keempat yaitu enzim sukrase. Enzim sukrase ini berperan dalam proses hidrolisis satu pecahan glukosa menjadi gula sederhana yaitu glukosa dan fruktosa. Selanjutnya terdapat enzim-enzim yang berperan dalam proses glikolisis. Yang pertama yaitu enzim glukosinase dan heksokinase yang fungsinya untuk menghidrolisis alfa D-glukosa menjadi alfa D-glukosa natosa. Selanjutnya ada enzim fosfoheksosa isomerase yang berfungsi untuk mengisomerasi alfa D-glukosa menjadi molekul D-fruktosa nafosfat. Kemudian ada enzim fosfogluconase yang berfungsi untuk memfosforilasi D-fruktosa nafosfat menjadi D-fruktosa 1,6-difosfat. Selanjutnya ada enzim aldolase yang berfungsi untuk memecah D-fruktosa 1,6-difosfat menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Enzim fosfotriosa berfungsi untuk mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase berfungsi untuk mengoksidasi gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3-bifosfoglycerol. Enzim fosfoglycerase berfungsi untuk mengkatalis reaksi glikolisis menjadi hasilkan 3-fosfoglycerat. Kemudian enzim fosfoglyceratase berfungsi untuk mengkasi 3-fosfoglycerat menjadi 2-fosfoglycerat. Selanjutnya ada enzim enolase yang berfungsi untuk mengkatalis 2-fosfoglycerat menjadi fosfoenol piruvat. Yang terakhir ada enzim piruvatinase yang berperan dalam katalis fosfoenol piruvat. Selanjutnya yaitu ada molekul dalam metabolisme karbohidrat. Yang pertama karbohidrat sendiri yang terdiri dari protein dan serat yang dirangkai dalam rantai-rantai panjang dan kompleks. Molekul ini yang akan dipecah menjadi molekul sederhana. Selanjutnya ada molekul sederhana yang terdiri dari satu molekul gula sederhana yaitu glukosa, fruktosa atau galaktosa. Molekul sederhana ini akan diserap oleh sel dan masuk ke dalam aliran darah.
Selanjutnya yaitu peran molekul atau enzim dalam proses metabolisme protein. Protein diproses dalam pencernaan untuk memulai proses metabolisme dan menghasilkan energi. Senyawa kimia protein tersusun dari komponen senyawa protein yang terdiri dari yang pertama ada submakromolekul atau peptida. Peptida memberikan reaksi kimia yang khas, yaitu hidrolisis ikatan peptida dengan pemanasan polipeptida dalam suatu asam atau basa kuat dengan konsentrasi tinggi, sehingga dihasilkan asam amino dalam bentuk bebas. Hidrolisis ikatan peptida dengan cara ini merupakan langkah penting untuk menentukan komposisi asam amino dalam sebuah protein, dan sekaligus dapat menetapkan urutan asam amino pembentuk protein tersebut. Selanjutnya yang kedua ada unit molekul atau asam amino. Pada umumnya, asam amino dimetabolisasi di hepar atau hati. Ada sekitar 20 jenis asam amino yang ada dalam metabolisme protein yang dapat dilihat pada tabel yang ada di sini. Kemudian dalam proses metabolisme protein dibantu oleh enzim sebagai penyusun asam amino, yaitu enzim protease yang juga dikenal dengan peptidase. Enzim ini merupakan salah satu jenis kelompok enzim yang sangat vital untuk kesehatan manusia. Enzim ini merupakan enzim gabungan hidrolase yang akan memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Protease terdiri dari 3 enzim utama, yaitu pepsin, tripsin, dan chymotrypsin. Yang pertama, pepsin merupakan enzim yang berada dalam perut yang bertugas memecah molekul protein menjadi rantai asam amino atau peptida. Kemudian tripsin dipesan oleh pankreas bertugas memecah rantai peptida menjadi asam amino pembentuknya. Tripsin juga dapat memecah kasein pada ASI menjadi asam amino yang sederhana. Kemudian chymotrypsin merupakan enzim yang bertugas memutus rantai protein dan menjadikan asam amino bebas yang dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya yaitu peran molekul atau enzim dalam proses metabolisme lemak. Dalam proses metabolisme lemak terdapat beberapa enzim. Yang pertama yaitu enzim lipase. Enzim lipase diproduksi oleh lambung dan pankreas. Enzim lipase berperan dalam memecah kandungan lemak dalam makanan dalam bentuk asam lemak dan gliserol atau senyawa gula dengan kandungan alkohol. Selanjutnya yaitu enzim yang berperan dalam oksidasi beta. Ada beberapa. Yang pertama, enzim ase koenzim A dehidrogenase yang berperan dalam mengubah ase koenzim A menjadi enolen koenzim A. Yang kedua, ada enzim enolen koenzim A dehidratase yang berperan dalam mengubah enolen koenzim A menjadi hidroksisil koenzim A. Yang ketiga yaitu enzim hidroksiasil koenzim A dehidrogenase yang berperan dalam mengubah hidroksiasil koenzim A menjadi ketoasil koenzim A. Yang terakhir ada molekul asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan molekul penting dalam metabolisme dan banyak reaksi biokimia. Fungsi utama dari molekul asetil koenzim A yaitu membiarkan sejumlah atom karbon dan menghapus asetil ke dalam siklus asam sitrat untuk dioksidasi guna memperoleh energi. Sekian peran molekul dan enzim dalam proses metabolisme. Faktor lain yang mempengaruhi interaksi metabolisme zat gizi makro. 1. Glukosa. Glukosa yang ada dalam darah merupakan faktor yang penting untuk kelancaran kerja tubuh. Banyaknya jaringan tubuh yang memerlukan glukosa membuat karbohidrat menjadi zat gizi makro. Konsentrasi enzim fosforilase berperan dalam mengatur metabolisme glikogen dalam hepa adalah konsentrasi fosforilase. Enzim ini tidak hanya merupakan kontrol the rate limiting step dalam glikogenesis, akan tetapi dapat juga menghambat aktivitas protein fosfatase satu. Dengan demikian dapat mengontrol sintesis glikogen. 3. Stres. Sebagai respon terhadap stres, tubuh meningkatkan sekresi kortisol, katekolamin, dan glukagon yang menghasilkan peningkatan produksi glukosan endogen hiperglikemia untuk menyediakan glukosa pada sel untuk produksi ATP di dalam sel yang terlibat dalam respon fight or flight. 4. Hormon. Perubahan yang terjadi pada hormon bisa memperlambat kemampuan tubuh dalam menggunakan energi. Organ yang terlibat pada metabolisme karbohidrat. Hati adalah tempat metabolisme karbohidrat di mana regulasi, penyimpanan, dan produksi glukosa berlangsung. Hati merupakan satu-satunya organ yang mengandung glukosa kinase, enzim yang memiliki laju reaksi tinggi, mampu memfosforilasi glukosa, tapi hanya ketika konsentrasinya tinggi. Reaksi yang cukup segera muncul setelah makan ketika konsentrasi glukosa di vena porta meningkat. Setidaknya 99% dari semua energi yang berasal dari karbohidrat digunakan oleh mitokondria untuk membentuk ATP di dalam sel. Protein. Proses metabolisme protein dimulai ketika makanan yang anda lahap masuk ke dalam lambung. Disinilah pepsin mencerna protein dengan memutus ikatan peptida yang ada di dalam gugus NH2 dari asam-asam amino aromatik, hidrofobik, maupun dikarboksilat. Pemutusan ikatan peptida ini hanya bisa terjadi di lambung yang memiliki lingkungan asam, karena proses ini memerlukan pH ideal 2. Ketika makanan sudah masuk ke usus, enzim yang dapat memecah ikatan protein tidak lagi dapat bekerja, karena pH usus yang cukup tinggi. Metabolisme protein kemudian berlanjut di usus halus, yakni saat pankreas mensekresi tripsin, chymotrypsin, dan karboksipeptida. Gaster dan pankreas ini kemudian memecah lagi gugus protein menjadi peptida rantai sedang dan kecil. Lemak. Metabolisme lipid atau lemak dalam tubuh terjadi dalam hati atau hepa. Dilakukan oleh lipase yang terdapat pada getah usus dan getah pankreas dengan pH optimum 7,5 sampai 8. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utama adalah dari lipid netral, yaitu trigliserida. Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserida. Karena larut dalam air, gliserol masuk sirkulasi portal menuju hati. Asam-asam lemak rantai pendek juga dapat melalui jalur ini. Sebagian besar asam lemak dan monogliserida karena tidak larut dalam air, maka diangkut oleh micellus dan dilepaskan ke dalam sel epitel usus. Di dalam sel ini, asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi trigliserida dan berkumpul berbentuk gelembung yang disebut kilomikron. Selanjutnya, kilomikron ditransportasikan melalui pembuluh limfe dan bermuara pada vena cava sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Kilomikron ini kemudian ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.